Masjid Peradaban 5.0, transformasi era industri menuju era society. Kenapa kita di sini? Sebuah pertanyaan yang kita bisa lihat bagaimana kondisi umat dan masjid saat ini. Masjid belum ramah anak-anak muda. Masjid belum ramah musafir. Masjid hanya tempat sholat. Banyak masjid masih dikunci di luar waktu sholat. Lalu, apa dan bagaimana peran kita dalam kebangkitan peradaban melalui masjid? Realitas kondisi umat saat ini, data dan gambaran kondisi umat, kita bisa lihat tantangan-tantangan sosial, lulusan kuliah sulit cari pekerjaan, PHK perusahaan di mana-mana, rendahnya kualitas kompetensi generasi muda, bahkan perusahaan yang sudah puluhan tahun berdiri dengan ribuan karyawan harus rela gulung tikar. Dan sayangnya peran masjid belum optimal. Peran masjid dalam sejarah. Sejarah peran masjid sebagai pusat peradaban, pendidikan, sosial, dan ekonomi di zaman Nabi dan kekhalifahan. Kita saksikan contohnya dahulu Kerajaan Demak dan masjid pada masa itu telah ada. Namun saat ini kerajaan sudah sirna, sedangkan masjid Demak tetap ada, bahkan terus bertumbuh dijaga Allah. Begitu juga masjid-masjid yang hari ini masih ada, berdiri ratusan tahun bersama kerajaan di waktu itu. Kerajaannya sudah tidak ada, kekuasaannya tidak ada, namun masjidnya tetap ada. Maka saatnya Masjid Peradaban 5.0, yaitu masjid yang memadukan spiritualitas, kemajuan teknologi, dan kolaborasi sosial. Saat ini media digital online tak terbendung. Bahkan zamannya sudah AI, menjadikan momentum penting untuk wasilah percepatan terwujudnya masjid yang makmur dan memakmurkan sehingga dirindukan oleh umat. Karakter utama Masjid Peradaban di era 5.0, masjid pintar, layanan digital, pusat komunitas, dan lingkungan yang terus berkelanjutan. Contoh implementasi masjid modern yang sudah menerapkan sebagian dari elemen ini yaitu di Surau BMC. Masjid digital, pelatihan pembinaan, webinar, pelatihan manajemen masjid mandiri via online yang tergabung dari seluruh peserta di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Ada kajian live streaming, ada digital fundraising, ada juga menumbuhkan amal usaha dengan teknologi sosial media dan AI, menumbuhkan performa dan habit, culture, core value, tim dengan dashboard aplikasi bisa di tracking dimanapun dan kapanpun dengan teknologi. Membangun platform digital sebagai agregator masjid secara masif melalui digitalisasi. Lalu apa peran santri karya yang berkontribusi untuk peradaban? Konsep santri karya menjadikan karyawan sebagai santri yang produktif secara ekonomi dan juga berperan terlibat aktif dalam dakwah kemasjidan. Adapun keunggulan santri karya, manfaat menjadi santri karya yang berkarakter profesional, berakhlak Al-Quran, bekerja sekaligus mengabdi di lingkungan Islami berbasis kemasjidan.
bekerja berkarya lillah sebagai wasilah ibadah tertinggi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak Allah pantaskan bisa masuk surga bertetangga dengan Rasulullah SAW. Contoh-contoh santri karya dalam aktivitas pembinaan dan pengembangan yang dilakukan di Pondok Masjid Modern Berkah Madani Center seperti upgrading kompetensi profesionalisme, leadership dan managerial skill, ikut berperan aktif kontribusi sosial dan dakwah, berbagi beras, bantu masjid pedalaman dalam menyamankan dan memakmurkan masjid. Tagline Satya BMC, belajar tiada henti, jadi santri sampai mati, berkarya terbaik menggapai ridha Allah. Membangun masjid peradaban 5.0 di era modern tentu butuh langkah-langkah praktis. Langkah-langkah itu membangun masjid berperan sentral, seperti penggunaan teknologi, program pengembangan umat, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Kolaborasi dan peran leader sangat penting dan dibutuhkan. Yuk, para seluruh leader, untuk ikut serta membangun ekosistem masjid yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Bersama untuk kebangkitan umat, mengapa kita harus bangkit dari sekarang? Saya mengajak, bismillah, saatnya ekonomi umat kita bangkit dari masjid, dan kita baru mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.